Oke, kita mulai ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, kayak di sini dekat Om Denny. Kayak di sini dekat Om Denny. Kok jelek? Nah, ini adik-adik. Kenalin dulu, nama kakak Denny Purnama ya, masih saudaranya, masih sepupunya bapaknya Kenara sama Ansa. Jadi masih ponakan gitu ya. Om Denny ini sekarang lagi kuliah di Universitas Pamulang. Nanti adik-adik semua juga kalau udah gede nih, udah gede harus kuliah. Pendidikan itu harus nomor 1. Dengerin tuh. Ya. Kelas berapa? Kelas 4, mana kelas 5? Oh iya, pengen kenal dulu dong ya. Kak Denny pengen kenal dulu ya. Ya. Namanya siapa? Namanya Aulia. Aulia. Keren. Cantik ya. Kalau ini namanya siapa? Hah? Viola. Aulia, Viola, Kazira. Kazira. Itu yang sana? Inaya. Hah? Inaya. Inaya. Yang itu? Kaila. Kaila. Kansa. Itu yang Nilam. Kalau ini? Kansa. Oh. Jadi gini, Om Denny itu dapat tugas dari kampus, suruh dongeng katanya. Jadi Om Denny bingungnya mau dongeng apa ya? Dongeng. Jadi kita dongeng ini aja ya. Dongeng Nabi Sulaiman. Ada yang nggak tahu belum Nabi Sulaiman itu? Iya. Apaan sih? Nabi Sulaiman itu nabi yang keberapa coba? Ada yang tahu belum? Iya. Sama apaan sih? Nabi Sulaiman itu nabi yang ke-18 ya. Nabi Sulaiman nabi yang ke-18. Jadi gini, cerita Nabi Sulaiman itu kayak gini ya adik-adik semua. Orang yang paling kaya, nabi yang paling kaya itu Nabi Sulaiman. Semuanya pada tunduk sama Nabi Sulaiman, termasuk iblis dan setan. Itu. Jadi semuanya pada nurut sama Nabi Sulaiman. Bahasa binatang pun Nabi Sulaiman itu bisa berdialog dengan bahasa binatang. Itu hebatnya Nabi Sulaiman. Nah, pada suatu hari ada di salah satu kerajaan, bukan di kerajaan Nabi Sulaiman, itu namanya Ratu Balkis ya, namanya Ratu Balkis. Nah, beliau itu orangnya paling angkuh dan yang beliau sembah itu matahari, bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada saat itu ketika beliau mengumpulkan umatnya, Nabi Sulaiman mengumpulkan umatnya. Jadi yang gak hadir itu ada salah satu makhluknya itu, yaitu burung hudhud. Nah, Nabi Sulaiman itu katanya udah bacain dongeng. Iya, ini lagi dongeng Nabi Sulaiman. Makanya kasus sini deket Om Denny. Di sini ke sini. Ya. Jadi pada saat dikumpulin semua nih umatnya Nabi Sulaiman, ada satu yang gak hadir pada saat itu burung hudhud. Nah, Nabi Sulaiman itu marah sama burung hudhud ini. Kok yang lain pada hadir, dia gak hadir gitu. Nah, murkalah Nabi Sulaiman. Awas aja ini, kata Nabi Sulaiman gitu kan. Awas nih, kalau burung hudhud datang bakal saya marahin, kata Nabi Sulaiman gitu ya. Terus gak lama kemudian burung hudhud datang nih ke perkumpulannya Nabi Sulaiman itu. Lalu ditanya sama Nabi Sulaiman, kamu kemana aja? Kalau bahasa kitanya seperti itu ya, kamu kemana aja? Gitu kan, kata Nabi Sulaiman itu. Lalu burung hudhud menjawab, saya membawa kabar baik katanya. Saya membawa berita yang kamu pasti terkejut, kata burung hudhud. Lalu Nabi Sulaiman itu kan bingung, berita apa yang dibawa sama burung hudhud ini gitu loh. Sedangkan dia kan tadi menghilang nih. Yang lain pada kumpul, burung hudhud ini menghilang gitu. Lalu apa yang mau kamu kasih tahu kepada saya, kata Nabi Sulaiman itu. Lalu burung hudhud menjelaskan bahwa di salah satu negeri di seberang sana itu ada kerajaan yang besar sekali, dipimpin oleh seorang ratu wanita namanya Ratu Balkis. Jadi dia pengikutnya banyak, kekayaannya melimpah, tapi menyembah matahari, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namanya Ratu Balkis. Itu. Yang di Lampung. Bukan, ini mah cerita Nabi, bukan yang di Lampung.
Nah, udah gitu, Nabi Sulaiman ini penasaran, kok ada yang nyembah, maksudnya ada manusia yang nyembah bukan kepada Allah, sedangkan semua makhluk itu udah nyembah kepada Allah gitu loh. Yang ada di Nabi Sulaiman itu, binatang, setan pun pada tunduk sama Nabi Sulaiman. Lalu akhirnya Nabi Sulaiman ini mengirimkan surat. Kok ngaji? Enggak ngaji. Mengirimkan surat nih, Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Ratu Bilqis untuk agar Ratu Bilqis itu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, inilah titik kesombongannya Ratu Bilqis. Jadi pada saat Ratu Bilqis datang, Nabi Sulaiman itu mempersiapkan tempat untuk kedatangan Ratu Bilqis gitu. Jadi keramiknya ini, lantainya itu dibuat dari kaca oleh Nabi Sulaiman. Jadi pas Ratu Bilqis datang ke rumahnya Nabi Sulaiman nih, datang itu jubahnya ya, singgasana jubahnya Ratu Bilqis itu diangkat. Kirain dia itu air, ternyata kaca gitu loh, cermin yang memantulkan penglihatan yang ada di dalamnya. Di situ Ratu Bilqis malu kepada Nabi Sulaiman gitu. Nah, maka dari itu adik-adik semua, ini pesan Kak Denny, jangan merasa sombong dengan apa yang udah kita punya. Oke? Jangan pernah merasa sombong dengan apa yang udah kita punya, bahwa kita itu hebat, pasti ada yang lebih hebat lagi. Jadi ilmu itu harus seperti daun pohon kelapa. Semakin tinggi, dia semakin tunduk. Semakin tua dia semakin tunduk, semakin tua semakin tunduk. Itulah ilmu itu harus seperti itu ya adik-adik semua ya. Nah, di sini ini pada sering ngaji semua kan ya? Iya. Ngaji semua. Iya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman lagi adik-adik semua ya. Titik poin yang Kak Denny harus sampaikan kepada adik-adik semua. Jadi intinya, jangan pernah merasa sombong, itu titik poinnya. Jangan pernah merasa sombong, angkuh, dan jangan berbohong. Ya, awas nih yang masih pada kecil nih, pengen apa, minta apa sama orang tuanya, minta jajan. Pokoknya jangan ngebohong. Kalau mau minta, straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, hey. You gave me roses, set me apart. All I felt was bliss, but you were never there, I want us to be what we used to be.